Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik sensasi ngos-ngosan, sesak nafas, dan dada panas karena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ngos-ngosan ya, sesak nafas dan dada terasa panas. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season ini ya, saya sharingkan hal ini juga sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan subscriber setia ya, yang dalam kolom komentarnya mengeluh ya, mengeluh, Pak Gito, kenapa saya dada terasa panas ya, nafas pendek, kemudian mudah ngos-ngosan ya, tolong solusinya bagaimana ya itu. Nah, maka dari itu saya sharingkan hal ini ya, mudah-mudahan bisa membantu katakanlah sensasi-sensasi yang masih dirasakan oleh teman-teman semua. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ya kita untuk keluar ya dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja ke pokok permasalahan kita, yaitu sensasi yang pertama adalah ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan ini biasanya hubungannya dengan nafas pendek, nafas sesak ya, atau sesak nafas ya. Termasuk dada ini terasa panas, nyeri ya, terasa berat. Nah, ini semuanya ini memang efek ya, efek dari ini apa, gangguan kita, yaitu gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama ya, kita pahami bersama, sehingga ketika kita masih merasakan hal-hal seperti itu, akhirnya kita menjadi bisa istilahnya mengurangi rasa-rasa seperti itu, bahkan bisa menyembuhkan sendiri ya, dengan cara sendiri ya. Nah, akhirnya kita menjadi mudah untuk terlepas dari gangguan ini. Nah, baik teman-teman ya, untuk itu maka kita lihat ya. Jadi kita ketika masih mengalami sensasi seperti itu ya, contohnya ngos-ngosan, kemudian sesak nafas, dada panas, dada berat, dada nyeri ya. Nah, ini ada sebab dan solusinya. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Nah, sebab dan solusinya itu antara lain ya. Yang pertama ya, yang sering menimbulkan sensasi seperti itu adalah karena kita beraktivitas berat ya. Beraktivitas berat dalam artian di atas kemampuan kita ya. Untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini ya, itu biasanya memang baru gerak sedikit saja sudah capek ya, baru
istilahnya berjalan beberapa meter kadang juga sudah ngos-ngosan. Nah, apalagi ketika kita katakanlah beraktivitasnya bisa dikatakan berat secara fisik ya. Nah, belum ketika berat secara non fisik itu juga sama saja ya. Akhirnya kita menjadi merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Kadang tiba-tiba ngos-ngosan ya, kemudian nafas pendek, sesak nafas. Bahkan bisa jadi kadang nafas seperti mau putus ya, itu seperti itu. Saya pernah merasakan ada sensasi seperti itu ya. Nah, ketika seperti itu, ketika memang disebabkan oleh aktivitas yang menurut kita itu berat ya, nah itu jangan dipaksakan teman-teman. Jadi solusinya ya aktivitas disesuaikan ya. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman bahwa ketika kita masih merasakan banyak sensasi, memang salah satu terapinya kita harus banyak beraktivitas ya, tetapi aktivitas semampunya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Maksudnya disesuaikan ya. Jadi yang bisa mengukur katakanlah itu sudah termasuk kelewat batas atau belum ya, keberatannya ya. Nah, itu diri kita sendiri. Kalau memang misalkan ya kita katakanlah olahraga ringan, jalan kaki ya, tetapi kok sudah merasa agak ngos-ngosan, ya sudah di situ kita berhenti dulu ya, berhenti dulu. Dan nanti setelah kita merasa tenang, merasa nyaman, nah boleh lanjutkan lagi. Atau mungkin kita beraktivitas fisik yang lain ya, katakanlah mungkin melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, pekerjaan rumah, tetapi yang sifatnya pekerjaan fisik, kok kita sudah merasa agak ngos-ngosan, agak capek, ya sudah, disitulah harus kita jeda dulu ya, jeda dulu. Jadi istirahat dulu sebentar seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita tenang ya, tenang baik secara mental maupun secara fisik, nah baru kita lanjutkan lagi. Itu caranya seperti itu teman-teman. Jadi makanya ketika kita beraktivitas bersamaan dengan banyak orang, kadang kita itu susahnya apa ya, kita harus menyesuaikan mereka. Nah, padahal kemampuan kita berbeda dengan kemampuan mereka, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ukurannya ya individu, ukurannya pribadi kita masing-masing, itu seperti itu. Nah, itu yang harus disadari dan harus diterapkan teman-teman ya. Jadi kita istilahnya jangan ngoyo ya, jangan ngoyo, tetapi tetap beraktivitas, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi itu termasuk sebab secara fisik teman-teman ya. Kemudian yang kedua, sebabnya bisa jadi dari faktor makanan ya. Dari faktor makanan juga sering memicu kita menjadi ngos-ngosan, dada menjadi panas, dada menjadi berat, nyeri ya, sesak nafas ya, seperti apa ya, ya seperti batuk-batuk dan lain sebagainya. Nah, itu sama seperti itu ya, itu bisa dari faktor makanan. Contohnya ketika kita berlebihan ya, misalkan mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas atau sambal ya, itu seperti itu. Atau makanan yang berminyak ya, jadi goreng-gorengan tapi terlalu banyak, apalagi ketika kita makan goreng-gorengannya itu masih agak panas, kemudian minyaknya juga masih banyak ya. Contohnya ketika kita makan mendoan itu kan enaknya panas ya, kadang minyaknya juga banyak. Nah, itu ya otomatis ya, itu juga akan menimbulkan sensasi-sensasi seperti itu. Jangankan untuk kita yang mengalami gangguan ini ya, orang yang biasa saja ya, katakanlah orang yang normal ya, tidak mengalami gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, ketika istilahnya makannya seperti itu tidak terkontrol ya, yang terlalu pedas, terlalu banyak minyak, itu pun akan cuap-cuap ya. Jadi namanya seperti itu ya. Nah, itu yang apalagi kita. Nah, kita harus lebih sensitif ya. Nah, maka dari itu ya memang harus kita menyadari. Nah, ketika sebabnya itu faktor makanan ya, termasuk makanan-makanan yang mungkin berlemak tinggi, itu kadang juga memicu seperti itu ya. Nah, itu maka solusinya ya hindari atau kurangi makanan tersebut ya, makanan yang sering menimbulkan sensasi seperti itu. Contohnya ketika kita banyak makan katakanlah kacang-kacangan ya, itu kan kita sering agak seperti batuk-batuk. Nah, itu ya harus kita sendiri yang mengurangi sendiri ya, karena
yang makanan apa yang sensitif itu kan sebenarnya kita itu semakin kesini itu semakin paham loh seperti itu. Nah dari pemahaman itulah yang harus kita yang menyikapi diri kita sendiri, karena yang merasakan juga diri kita sendiri. Bila perlu dicatat ya, kalau saya habis makan ini sensasinya seperti ini, kalau saya habis makan ini sensasinya seperti ini. Nah untuk yang kira-kira itu sensasinya tidak mengenakan bagi diri kita, yaitu yang harus kita kurangi ya. Makan boleh tetapi ini apa ya, secukupnya saja, itu seperti itu. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga yang sering menyebabkan kita itu merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, contohnya ngos-ngosan, dada berat, nyeri, kemudian nafas pendek ya, nafas ngap dan seterusnya ya. Itu bisa juga karena memang terjadi GERD ya. Apa itu GERD? Yaitu gastroesophageal reflux disease. Jadi terjadi reflux atau arus balik ya, asam lambung yang mestinya di lambung itu naik ke atas ya sampai ke kerongkongan. Nah itu biasanya sensasi yang tidak mengenakan itu lebih banyak di seputar dada ya. Karena apa? Karena asam lambung kan tempatnya di lambung ya, karena sifatnya yang panas, sifatnya yang asam, sifatnya yang tajam, itu yang bisa menyimpan itu ya hanya lambung, makanya disebut asam lambung ya. Ketika keluar dari tempatnya, nah itu organ-organ lain itu ini apa kadang menjadi bermasalah karena bukan tempatnya, sehingga rasanya kadang di seputar dada, yang dadanya panas, yang kadang nyeri, yang nafas menjadi sesak, kemudian bahkan kadang ada sakit-sakit lain di seputar dada, itu seperti itu, yang kadang terasa dadanya berat, itu seperti itu ya, kita menjadi seperti asma ya, seperti itu. Nah itu sensasi yang kadang sering muncul karena GERD, itu sensasi terdekat dari GERD itu ya, walaupun selain itu lebih banyak lagi ya. Jadi seperti saya mengalami istilahnya merasakan 1001 rasa sensasi itu setelah terkena GERD, itu yang saya amati itu seperti itu ya. Tetapi untuk di awal-awal ya, ketika kita mengalami GERD ya sensasinya seperti itu. Jadi terutama di seputar dada, yang hubungannya dada ini kan hubungannya dekat dengan paru-paru, sehingga hubungannya dengan nafas lah, nafas seperti itu. Nah maka sering menjadi rasanya ngos-ngosan, itu seperti itu ya. Nah itu teman-teman. Nah ketika seperti itu, nah ini karena lebih kompleks lagi ya, maka ya ada banyak hal yang harus kita lakukan ketika kita itu disebabkan karena GERD ya. Contohnya kita juga harus menjaga 5P-nya ya. Apa itu 5P ya? Yaitu pola makannya harus baik kita jaga ya, pola hidupnya, kemudian pola pikirnya, kemudian pola perilakunya, kemudian pola spiritualnya, semuanya ini berhubungan. Nah ketika kita jaga itu dengan baik ya, itu insya Allah ya asam lambung juga akan normal, kemudian GERD pun tidak akan terjadi ya. GERD terjadi itu karena asam lambungnya berlebihan, itu secara umum itu seperti itu ya, sehingga terjadi reflux atau arus balik atau kenaikan asam lambung, itu seperti itu. Nah maka buat teman-teman yang masih merasakan sering mengalami sensasi-sensasi seperti itu, nah itu ya ingat 5P itu ya, 5P itu harus dijalankan, itu seperti itu. Jadi memang susahnya apa ya untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini ya, karena faktornya kompleks yang menyebabkan, tidak hanya faktor fisik saja, contohnya makanan saja dan pola hidup saja, bukan hanya itu, tapi terutama yang faktor yang bersifat mental atau psikis ya, yang berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan emosi, hubungan dengan perasaan. Nah ini semuanya menentukan, itu seperti itu. Contohnya ketika misalkan kita pikiran lagi tidak tenang ya, banyak tekanan, pikirannya menjadi negatif, nah itu ya respon lambung juga akan tidak normal, itu seperti itu ya, karena lambung sebagai otak kedua, ketika pikiran agak error sedikit atau tertekan sedikit, nah ini lambung akan ini contohnya
misalkan asam lambung menjadi naik, itu seperti itu, atau sebaliknya juga bisa juga ya gitu. Nah, maka dari itu kita harus menjaganya kompleks juga. Makanya dalam kita berikhtiar untuk mengatasi ini memang sifatnya harus holistik, teman-teman. Jadi holistik itu artinya keseluruhan ya, keseluruhan dari semua faktor yang kita yang ikut menentukan lah, itu seperti itu. Maka dari itu termasuk hal-hal yang lain pun, contohnya ya yang berhubungan dengan spiritual itu kelihatannya nggak nyambung ya, tetapi justru itu menentukan. Contohnya dengan kita meningkatkan pola spiritualnya ya, nah akhirnya kita jauh menjadi lebih tenang ya, kita bisa mengontrol diri ya, terhindar dari stres. Nah itu seperti itu. Nah itu yang kadang kita itu tidak menyadari hal itu, sehingga kita mengejarnya hanya obat dan seperti itu ya. Obat itu hanya istilahnya mengatasi gejala. Nah ketika gejala mungkin sembuh dengan obat, tetapi latar belakangnya yang berhubungan dengan masalah pikiran, masalah emosi, masalah perasaan, masalah perilaku kita tidak dibetulkan, ya nanti akan kambuh lagi. Nah itu maksud saya seperti itu. Nah saya mengajak seperti ini maksudnya dari pengalaman yang saya terapkan ya, agar sembuhnya itu permanen. Jadi kita memang harus memahami diri kita ya. Pertama memahami diri kita sendiri ya. Jadi siapa aku lah itu. Nah itu harus kenali sampai sedalam-dalamnya. Ketika kita mengenali itu, baru kita bisa mengendalikan. Tetapi kalau kita dengan diri kita saja masih belum paham, ya susah. Sama seperti kita memiliki kendaraan ya, tetapi kita belum paham cara mengoperasikannya karena kita tidak kenal dengan spek-speknya, dengan tombol-tombolnya, sehingga kita tidak bisa mengoperasikan dengan baik. Nah itu sama seperti itu. Maka kenalilah dirimu ya. Jadi semakin kita mengenal, nah akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Dan barang siapa mengenal dirinya, itu juga akan mengenal Tuhannya atau mengenal Sang Pencipta. Nah itu di situ itu makin tenang lagi, teman-teman. Ketika kita sudah sampai ke situ, nah akhirnya nanti semuanya sampai seperti itu. Cuma ini kan bagaikan perjalanan ya. Makanya saya juga sering ngomong, yang penting kita pahami dulu. Itu maknanya sedalam itu, teman-teman ya. Jadi memang ya inilah ya, jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan GERD dan anxiety psikosomatis ini sebenarnya orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang diberi kesempatan lah oleh Sang Pencipta memang untuk berproses ya, berproses agar menjadi lebih baik ya, agar menjadi lebih dewasa, dan pada akhirnya akan menjadi lebih bahagia ketika ibaratnya jalan berliku ini sudah terlampaui ya, tetapi semuanya pasti nanti akan melampaui. Jadi hidup itu hanya bagaikan perjalanan ya. Perjalanan itu tidak selamanya mulus, kadang bergelombang ya. Jangankan jalan ya, seperti denyut jantung kita saja bergelombang kok, itu seperti itu. Nah jadi di alam semesta itu semuanya itu bergelombang, semuanya itu bergerak, itu yang harus kita pahami. Maka ketika kita sedang dalam keadaan katakanlah sakit, jangan berkecil hati. Jadi sakit itu untuk sehat ya, bukan sakit lawannya sehat ya. Jadi badai pasti berlalu. Yang penting kita sudah paham, sudah bisa menerima, ya nanti akan berlalu. Itu sebenarnya kuncinya seperti itu yang harus kita pahami, itu seperti itu. Nah baik ya, itu yang ketiga. Nah kemudian yang keempat, kita sering merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya, contohnya yang ngos-ngosan lah, yang nafas pendek lah, yang dada berat lah, dan seterusnya ya. Itu juga bisa jadi karena secara mental ya, secara psikis kita itu ini terlalu cemas ya. Jadi cemasnya begitu tingginya, nah pikiran akhirnya menjadi begitu negatifnya, tetapi kita tidak bisa mengendalikan. Nah klimaknya akhirnya kita mengalami panic attack ya. Nah yang namanya panic attack ya seperti itu sensasinya ya. Pertama memang ada pusing-pusingnya ya, pusingnya luar biasa ya. Nah kemudian ditambah
ya, terus yang kedua itu hubungannya dengan nafas. Bahkan nafas seperti mau putus ya, dada terasa berat sekali. Nah kemudian waktu saya itu mengalami itu di pikiran saya, wah ini terkena serangan jantung, jangan-jangan saya mau ini itu seperti itu ya, mau mengalami kematian, itu di pikiran seperti itu ya. Tetapi sebenarnya itu klimaks dari kecemasan yang memuncak dan pikiran yang negatif, itu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah istilahnya bisa mendengarkan sharing seperti ini beruntung sekali, karena ketika mengalami seperti itu pasti sudah terkendali, karena sudah tahu, oh kalau seperti ini panic attack ini hanya dari soal kecemasan dan pikiran. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita sedang cemas, pikiran sedang negatif, ini mudah untuk mengendalikan. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita nggak tahu ya sudah semakin menjadi. Nah, akhirnya terjadi panic attack yang sensasinya luar biasa seperti itu ya. Rata-rata ketika kita habis mengalami panic attack ya pasti kita masuk ke UGD lah, itu seperti itu. Tetapi setelah di UGD ya kemudian dicek ya secara medis, kita baik-baik saja. Nah itu anehnya seperti itu, yaitu ya karena memang faktornya faktor mental ya, faktor psikis itu, sehingga secara fisik kita baik-baik saja. Makanya itu menjadi perhatian kita ketika kita mengalami seperti itu. Udahlah, nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu takut, anggap saja itu hal yang biasa, karena secara psikis kita memang sedang kurang sedikit baik lah, hanya seperti itu saja, yaitu karena terlalu cemas seperti itu. Nah ketika seperti itu solusinya bagaimana ya? Solusinya ya kurangi kepanikan yang membuat kita menjadi semakin cemas, yaitu seperti itu. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara ini kita harus bisa mengendalikan diri. Pertama sadar bahwa kita sedang cemas ya, pikiran kita sedang negatif. Nah setelah itu apa yang kita alami cukup kita syukuri ya, kita terima dengan ikhlas ya. Kemudian kita berikhtiar untuk membaik dengan cara kita ya, dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Nanti setelah itu ya akan membaik lagi. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita belum paham memang sepertinya menakutkan sekali itu. Tetapi ketika sudah tahu, wah ternyata cuma seperti ini, bahkan kita akan ketawa sendiri, seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.